meninggal kali ini sebetulnya ini sudah cerita agak lama, karena papa itu menderita diabetes ya dari umur 28 tahun. Tapi 5 tahun terakhir ini emang agak parah, naik turun. Oke, boleh diceritain nggak sih meninggalnya kenapa? Gimana ini? Iya, jadi cerita dari itu kenapa ayah sampai meninggal kali ini sebetulnya ini sudah cerita agak lama, karena papa itu menderita diabetes ya dari umur 28 tahun. Tapi 5 tahun terakhir ini emang agak parah, naik turun. Nah, mungkin 1 bulan kemarin ini ada di rumah sakit. Tapi saya mohon maaf sama semua, karena temannya papa variasi sekali dan banyak menghubungi saya nggak bisa masuk karena protokol kesehatan di rumah sakit tuh memang ready untuk COVID. Tapi sebetulnya papa sama sekali bukan kena COVID, melainkan dia kena stroke, dan ini untuk yang ke-11 kalinya. Selama di rumah sakit pun dokter nggak pernah lihat ada orang bisa sekuat stroke 11 kali. Tapi kali ini kena batang otak sehingga struktur dari semua fungsi tubuhnya bisa dibilang udah malfunction gitu ya kalau dibenerin gitu. Darahnya, paru-parunya kena, kalau dibenerin paru-parunya, ginjalnya. Jadi memang 5 hari yang lalu kira-kira kita putuskan papa pulang, masih bisa berinteraksi walaupun sedikit, hanya bisa buka mata. Tapi tadi pagi ceritanya sesak napas, kemarin banyak buang-buang air, padahal selama bisa sebulan buang air sangat sedikit. Terus kemudian slime-nya semuanya keluar. Terus pas saya datang di rumah jam 6 kurang, ya beliau kira-kira meninggalkan kita jam 6:10. Ya, kira-kira itulah ceritanya yang terjadi. Sempat dirawat berapa lama Mas Rifat di rumah sakit? 1 bulan. Oh, 1 Saya bulan. sendiri harus terima kasih kepada seluruh dokter yang merawat, terutama dokter Indah, seluruh perawat juga. Kita rawatnya di Rumah Sakit PON Pusat Otak Nasional, sangat korporatif. Saya happy sekali, kami dari keluarga happy sekali perawatannya. Tapi ya kita kan manusia ya, berusaha ya, kita nggak bisa tahu nasib seperti apa, tapi yang jelas kita udah melakukan yang terbaik. Saya sendiri nggak tega lihat papa saya makan harus lewat sonde, oksigen harus terus gitu ya. Walaupun kelihatan badannya baik-baik aja, tapi fungsi tubuhnya dikarenakan diabetes, jadi ya kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi yang lebih baik dari sekarang. Sifat nanti papa meninggal di 68, lahirnya tahun 52, 17 April tahun 52. negara banget mas, artinya tadi kayak terlihat menunjukkan kekebalan Iya. kedutaan ini. Saya selalu percaya kalau di atas rencananya lebih baik dari kita soalnya. Jadi kalau kita berusaha untuk papa bisa ada terus dengan usaha kita secara medis, tapi secara manusiawi saya ngelihat kalau saya berada di posisi dia, mungkin sadar akan segala tapi nggak bisa apa-apa juga bukan pilihan yang baik gitu ya. Jadi ya kita selalu kembalikan ke yang atas, tapi keputusan kami membawa pulang ke rumah itu menurut kami adalah keputusan terbaik, karena yakin sekali di dalam hatinya di rumah sakit pasti depresi juga cukup tinggi, tapi di rumah namanya home sweet home, mungkin ya ini udah waktunya. Tapi kita kembali ke rumah, kita semua kumpul komplit, nggak ada yang kurang. Jadi melepaskannya pun sedih pasti, nggak mungkin enggak. Tapi menyikapi kesedihannya, mungkin kita harus lebih bahagia kalau keputusan ini dari yang di atas lebih bijaksana daripada keputusan kita. Beliau sendiri sangat bersyukur. Iya, karena memang kan orangnya periang, dekat sama semua, care sama semua orang, nggak pernah memandang orang dari manapun. Kalau lihat dari background orang yang dari tadi datang, saya udah hampir berapa lama, 1 jam kali salaman nggak selesai-selesai. Artinya di masa seperti ini orang mau membela untuk datang ke pemakaman adalah orang-orang yang punya hati besar. Orang yang hati besar pasti didapatkan juga karena kebesaran hati temannya, yaitu yang namanya kali suka. Jadi pesan dari almarhumnya mas sama Oh nggak, kalau papa saya sih sebetulnya nggak terlalu banyak suka berpesan, tapi dia selalu bilang bahwa mungkin yang dilakukan selama ini, kedekatan dengan manusia, nggak selamanya bisa dinilai benar gitu ya, karena banyak yang harus dikorbankan. Tapi saya sendiri sebagai keluarga akhirnya memahami setelah saya punya keluarga lagi bahwa
kebaikan yang ditanam sama dia, kita anaknya yang petik, bukan dia mungkin nggak pernah rasain kebaikan itu, tapi kebaikannya adalah untuk keluarganya. Jadi ya saya nggak akan lupa akan kebaikan itu, dan saya akan teruskan kebaikan itu kepada generasi berikutnya.